Oke, maaf ya Bapak, lumayan terlambat ya masuk kerjanya, karena tadi masih di perjalanan. Kita akan isi sampai jam 10 saja ya. Yang kelas D, sebentar ada kuliah ya. Iya, Bapak. Jam 10.30 ya. Nggih. Oke, itu kita akan mulai jam 11 nanti ya, langsung nyambung ke kelas C setelah itu ya. Kita akan mulai kuliah diskripnya nanti jam 11, kelas C tetap jamnya ya. Nah, untuk hari ini kita akan diskusikan lanjutan dari seperti yang saya sampaikan di grup tadi, yaitu terkait penyelesaian PD dengan faktor integrasi. Nah, sebelumnya tadi sudah semua ya mengikuti kuis ya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Gimana hasilnya? Memuaskan? Ada permasalahan nggak atau ada pertanyaan nggak terkait sistem kuisnya? Ada pertanyaan, ada komentar, atau ada masukan? Ada? Tidak? Suara Bapak masih dengar jelas ya? Terdengar, Bapak. Tidak ada masalah ya tentang kuisnya ya? Tidak, Bapak. Tetapi tadi ada teman saya yang bilang kalau opsi yang boleh milih banyak, milih dari lebih dari satu itu dia cuma milihnya satu, Bapak. Mungkin sebelum kuis bisa diberitahu nanti kalau ada soal seperti itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, saya sampaikan langsung saja ya yang disampaikan tadi. Ada di pilihan ganda, ada beberapa soal yang mungkin jawab lebih dari satu, dan mungkin juga yang hanya satu. Itu terlihat dari opsinya. Kalau dia kotak check box berarti bisa lebih dari satu ya. Tapi tidak selalu lebih dari satu jawabannya. Bisa aja cuma satu jawabnya, tapi bentuk soalnya seperti itu. Kalau dia option button, dia hanya milih satu saja. Itu bedanya nanti ya. Di check box di jawabannya lebih dari satu, kalau kalian jawab semuanya ya skornya 0. Kalau kalian jawab hanya satu saja, mungkin skornya 5,5 atau 1/3. Kalau 3 jawaban ada 1/3. Jadi ada jawaban yang skornya negatif, ada jawabannya skornya positif di sana. Skor minimumnya 0 ya. Bisa Bapak lihat di sini banyak yang hasilnya bagus loh. 96, 96, 96, 4 orang nih. Oke, saya harapnya semoga ini bisa dipertahankan nanti ke kuis-kuis berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan materi ya, ya. Mohon maaf Bapak tidak bisa menyalakan videonya ya, karena ini kok jaringannya kayak tidak terlalu bagus di sini. Nah, kita lanjutkan materinya terkait integrasi ya, faktor integrasi. Faktor integrasi. Izin bertanya, Bapak. Ya.
Kita memang belajar faktor integrasi terlebih dahulu atau PDB eksak, ya Bapak? Sama saja, nanti itu nggak ada kaitannya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Oke, Bapak akan share screen kan yang ada di bukunya di Prima ya. Maaf sebelumnya ini Bapak tidak membawa alat tulisnya, jadi tidak bisa mencoret seperti biasa ya. Jadi agak terbatas hari ini ya. Nah, oke. Jadi kalau ada pertanyaan langsung disampaikan boleh ya. Oke, ini yang ada di bukunya di Prima tentang metode faktor integrasi. Ya, ini kita gunakan pada PD yang bentuknya seperti ini. Y aksen sama dengan min AY plus B, ini kan cuma contoh aja ya. Nah, kita akan lihat bentuk yang lebih umum. Nah, bentuk yang persamaan 3 ini. Y aksen tambah PTY sama dengan GT. Ini variabelnya T ya, dekatnya adalah Y. Itu bentuk yang di nomor 3. Atau bentuk yang lebih umum, mungkin kadang-kadang koefisien dari dt-nya bukan 1, tapi masih dalam bentuk fungsi. Nah, sebenarnya 3 dan 4 ini sama saja kan, selama PT-nya tidak sama dengan 0. Kita bisa bagi dengan PT, semua ruas, sehingga jadi bentuk yang nomor 3. Nah, gimana cara menjelaskan kalau bentuk PD-nya seperti itu? Ini khusus untuk PD order 1 ya. Y aksen plus PTY sama dengan GT. Nah, sini diberikan contoh 1. 4 plus T kuadrat dt plus 2TY sama 4T. Nah, caranya tentu pertama, ini dilihat bentuknya ini ya, 4 plus T kuadrat dt dt 2TY sama dengan ddt. Nah, ini bentuk yang kita lihat sini. Turunan dari 4 plus T kuadrat kali Y, ya. Turunan dari 4 plus T kuadrat kali Y, itu kalau diturunkan hasilnya adalah yang ruas kirinya kan. 4 plus T kuadrat misalkan U, Y-nya misalkan V. Nah, itu. Oke, itu misalnya ya. Ini misalkan U, 4 plus T kuadrat misalkan U, Y-nya kita misalkan adalah V. Jadi U kali V diturunkan hasilnya apa? Apa turun dari U kali V? Aksen V plus U aksen ya. Turun dari 4 plus T kuadrat adalah 2T. Kursor Bapak kelihatan nggak kursornya? Kelihatan Bapak. Jadi di sini munculnya 2TY, ini U aksen V, sama U V aksen 4T kuadrat, V aksen, Y aksen jadi dt, kan? Oke? Oh, ternyata bentuk
ini adalah turunan dari 4 plus T kuadrat kali Y. Jadi, jadilah dia persamaan yang ke-6 ini. Pas kirinya berubah jadi turunan dari 4 plus T kuadrat Y dt sama dengan 4T. Ya, tentu tinggal kita integralkan saja kedua ruas kan. Integral 1 D ini dt, ya hasilnya ya ini. Karena ruas kiri tadi kan turunan dari ini kan. Turun dari 4 plus T kuadrat Y. Integralkan dan jadinya 4 plus T kuadrat kali Y sama dengan integral dari 4T 2T kuadrat plus C. Sehingga bisa kita temukan Y-nya. Nah, dari sinilah muncul ide dari biasanya dengan faktor integrasi. Jadi kita kalikan dengan satu faktor, nanti kita bisa integrasi. Nah, tadi kan kebetulan ini ya. Nah, tadi di sini kebetulan langsung ini yang ruas kirinya adalah turunan dari sesuatu. Nah, turunan dari sesuatu, langsung kita bisa ubah jadi seperti ini. Yang nomor 6 sama 6 langsung bisa kita integral. Nah, tapi kan tidak selalu soal yang diberikan itu langsung merupakan turunan dari sesuatu kan. Sebagai contoh, nanti di persamaan contoh yang kedua, dt setengah Y sama dengan sekian. Harus sekarang kita dulu lah. Nah, yang kayak itu kita nggak tahu dia turun dari apa, kita nggak tahu. Nah, kita misalkan ada suatu pengali ya di kedua ruas itu, sehingga nanti yang kiri itu menjadi turunan sesuatu. dt plus setengah Y. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan mu T di sini. Mu T semuanya kena mu T kan. Nah, pertanyaan di sini karena adalah bagaimana kita memilih mu T ini? Bagaimana cara kita memilih mu T supaya ruas kirinya menjadi turunan dari suatu bentuk perkalian? Itu masalahnya. Nah, ini disampaikan sini ya. Bagaimana kita mencari mu T ini sehingga ruas kirinya itu merupakan turunan dari mu T kali Y. Nah, caranya kita andaikan mu T itu ya. Sehingga mu T kali Y itu diturunkan harusnya adalah mu T dy dt tambah d mu T dt Y. Kan U kali V sama kayak tadi kan. U kali V, U V aksen plus U aksen V. Oh, jadi ruas kirinya itu harusnya bentuknya polanya seperti ini nanti. Itu harapan kita. Nah, kalau kita padankan dengan persamaan 10, ruas kiri persamaan 10 dengan ruas kanan persamaan 11. Ya. Oh, mu T dt sudah ada, sudah sama. Mu T dt-nya tinggal yang lagi satu. D mu T dt kali Y sama dengan setengah mu T Y. Oh, berarti D mu T dt itu sama dengan setengah mu T. Nah, ini sudah di persamaan sebelah 12. D mu T dt sama dengan setengah mu T. Gimana cara menyelesaikan sama 12? Bagaimana? Dengan cara apa menyelesaikan sama 12? Mau lihat partisipannya dulu.
Dengan cara apa kita bisa menyelesaikan sama 12 ini? Ayo. Ria Puspitasari. Terasa masih masuk ya? Masih, Bapak. Oke, Ria Puspita. Ada di room? Di roomnya ada ya? Ada, Bapak. Oke, gimana Ria? Ria Puspita gimana? Bagaimana kita selesaikan sama 12 itu? Ria? Kok tidak ada respon ini? Aduh, Diintegralkan, Bapak. integralkan. Integralkan terhadap apa? Gimana cara mengintegralkan itu ya? D mu T dt sama dengan setengah mu T diintegralkan terhadap T ya? Ya. Bagaimana mengintegralkan mu T terhadap T? Aditya Suarmantara. Aditya? Iya, Bapak. Kalau Aditya gimana? Bentuk 12 itu merupakan bentuk PD apa? Nah, ketika kita melihat bentuk PD, sebenarnya yang paling mudah kita gunakan adalah jika variabelnya berpisah, kan? Sehingga kita integralkan seperti yang di kuisnya itu kan. Kalau variabelnya bisa kita pisahkan, ya gampang kita menyelesaikannya, kita integralkan saja. Nah, sekarang PD-nya ini, dia PD terpisah apa enggak? Yang nomor 12. PD juga itu kan? Persamaan diferensial terpisah, Bapak. Fungsinya itu ada mu T dan fungsi T, Bapak. Nah, jadi kalau setelah dipisahkan bentuknya gimana? Setelah kita pisahkan, kumpulkan mu dengan mu, T dengan T, jadinya gimana? 1 per mu T, DUT per DT sama dengan 1 per 2, Bapak. Dia ya jawab ya. Ya, Bapak. 1 per mu T, D mu T sama dengan setengah DT itu ya. Iya, Bapak, setengah DT. Setelah diintegralkan, maka akan ketemu, oh sudah ada di sini loh. Sudah ada juga kan, cermati juga sudah ada di bukunya. 1 per mu T, D mu T sampai dengan setengah DT. Kita integralkan, sehingga dapatlah hasilnya adalah ln mu T sama dengan setengah T plus C. Atau mu T-nya sama dengan C kali T pangkat setengah T. Ya. Itulah mu T-nya.
Oh, sehingga kita sudah dapatkan nanti bentuknya. Untuk mu-t-nya ternyata E pangkat T per 2. Kan bebas pilih berapa aja, yang paling gampang aja pilih B1 saja. Jadi mu-t-nya adalah CE pangkat T per 2. Sehingga kita kembalikan ke persamaan sebelumnya, kita kalikan semua ruas dengan E pangkat T per 2, jadinya seperti ini. Yang ruas kiri kita sudah tahu dia adalah mu-t kali Y. Ini E pangkat T per 2Y, yang ruas kanan setelah dikalikan dengan T per 2. E pangkat kalikan E pangkat T per 2, ternyata hasilnya adalah setengah E pangkat 5T per 6. Nah, tentu setelah ini kita tinggal integralkan lah. E pangkat T per 2 sama dengan 3 per 5 E pangkat T. 5T per 6 plus C. Cari Y tinggal lagi kedua dengan lagi dengan E pangkat T per 2 lagi. Jadi Y-nya sama dengan ini. Nah, udah selesai. Selanjutnya kalau ada nilai awal silahkan digunakan. Ini nilai awal ya. Solusinya melalui titik 01, jadi Y-nya 1, T-nya 0. Sekarang ketemu untuk mencari C-nya. Oh, ternyata C-nya ketemu 2 per 5. Jadi solusi khususnya ini. Y sama dengan 3 per 5, T pangkat T per 3, tambah 2 per 5, E pangkat negatif T per 2. Jadi idenya seperti itu. Jadi idenya pertama mencari siapa sih faktor integrasinya. Siapa sih si mu-nya. Siapa sih si mu-nya itu. Oh, ternyata supaya apa? Supaya yang ruas kiri itu menjadi turunan dari mu kali Y. Ruas kanannya tinggal mengikuti saja. Tekan ruas kiri yang kanan diintegralkan. T. Satu cari Y-nya, dan membagi dengan mu. Itu saja idenya. Nah, sekarang ada nggak? Tadi kan ini khusus kasusnya adalah untuk PD yang tertentu tadi kan. Ada DT plus setengah Y sama dengan sekian, gitu kan, sama dengan GT. Kalau untuk bentuk yang lebih umum ada nggak mencari faktor integrasinya? Nah, itu akan kita bahas berikutnya ya. Di soal lebih umum. Nah, ini. Ini ya yang lebih umum ya. Bagaimana kalau PD-nya bentuknya DYDT plus AY sama dengan GT? Ini masih A. Ya. A-nya masih berupa konstanta. Belum berupa fungsi. Nah, ya konstanta dulu lah ya. Nah, bagaimana menemukan mu-nya di sini? Nah, kalau kedua ruas ini kita kalikan dengan mu. Mu sini berarti mu ini fungsi dalam T ya. A ini konstanta ya. Maka kita dapatkan mu dt tambah A mu Y sama dengan mu GT, gitu kan. Nah, seperti contoh yang tadi itu, yang di depan saya diberikan contohnya. Kita maunya bentuknya di sini nanti munculnya adalah ketika mu kali Y itu berarti mu aksen Y tambah mu Y aksen. Mu Y aksennya tentu sudah sama kan? Mu Y aksennya adalah mu kali dt. Sedangkan mu aksen Y-nya adalah ini A kali mu. Ini kan tinggal kalikan mu di sini. Kurang plus karena Bapak nggak bisa nulis di sini ya. Nah, dapatnya dia U mu aksen ini adalah A mu. Atau D mu atau D mu dt sama dengan A mu. Ya, tinggal cari siapa mu-nya dengan PD terpisah, dengan PD terpisah. Nah, langsung mu-nya adalah
di pangkat AT ada C di depannya, tapi C kita ambil satu dengan seperti cara yang contoh 2 tadi ya. Oh, mu T-nya adalah E pangkat AT. Jadi kalau PD-nya seperti ini, DDT tambah AY sama GT, A-nya konstanta, maka mu T adalah E pangkat AT. Kita kalikan saja nih semua ruasnya dengan pangkat AT. Ini yang ruas kirinya tadi ditentukan menjadi turunan dari E pangkat AT kali Y. Terus sekarang tinggal dikalikan. Sudah, mencari solusi tinggal integralkan. Integralkan ya. Integralkan dengan tambah konstantanya. Mencari Y-nya tinggal bagi dengan E pangkat T. Selesai. Gampang kalau dijelaskan ya. Jadi kalau dikerjakan, kalian akan dapat pengalamannya sendiri. Nah, berikutnya bagaimana kalau ini bukan A, tapi suatu fungsi. Nah, ini sudah tadi ini ya. Tinggal dibagi dengan E pangkat AT jadi seperti ini. Sekarang kita perlu lagi bukan suatu konstanta. Bisa dengar suara Bapak? Indira Kusuma. Dengar, Bapak. Oke, kalau kita gitu ya. Kita perumum lagi. Nah, inginnya kita perumum. Jadi silakan nanti kalian cobain ya. Kalau sini adalah min 2, berarti dari arah yang tadi itu berarti mu adalah E pangkat min 2T kan? Benar nggak? Benar, Bapak. E pangkat min 2T. Nah, ini E pangkat min 2T. Langsung semua ruas dikalikan dengan sampai ruas kanan ya. Ruas kirinya itu pasti akan menjadi ini. Jadi nggak perlu dipikirkan lagi ini. Kalau kita sudah menggunakan faktor integrasi, ya pasti dia jadinya seperti ini. Kali jadi berkalian ya E pangkat min 2T kali Y. Kanannya tinggal disesuaikan, kalikan dengan E pangkat min 2T jadi seperti ini. Integralkan terhadap T. Yang kiri tinggal hilang aja di dt-nya. Yang kanan baru kita integralkan. Oke, ini silakan dan digunakan kalkulus integralnya. Bagaimana sih mengintegralkan bentuk ini? Yang depan sih nggak masalah. Yang belakang aja yang masalah pakai parsial ya. Nah, setelah itu tinggal bagi dengan E pangkat min 2T. Kali dengan E pangkat 2T. 2T ini hilang, jadi min 2 saja. E pangkat 2T. Ada T-nya sih setengah T. E pangkat 2T ini jadi seperempat. Min 2 plus seperempat, jadi min 8 per 4 plus 4, min 7 per 4, tambah setengah T, tambah C, pangkat 2T. Sudah selesai. Kalau ada masalah, nilai awal silakan. Nah, ini pertanyaannya. Behavior of solution S T to infinity. Jadi ketika T menuju tak hingga gimana jadinya? Nah, tinggal kita lihat di sini saja. T menuju tak hingga, oh berarti yang pengaruh adalah ini setengah T. T yang menuju tak hingga jadi dia semakin besar. Jadi Y-nya juga menuju tak hingga. Bergantung pada si tadi itu. Nah, si C-nya ini ya. Kalau C-nya positif ya dia naik. Kalau C negatif ya negatif tak hingga. Itu digambarkan di medan gaya ini. Nah, sini digambarkan. Jadi nofil ya. Dan arah ya. Ini bergantung pada T-nya nanti. Pada C-nya. Nah, ini yang kita tunggu yang terakhir. Bagaimana kalau PT di sini? Oh, caranya sama. Kali dengan mu dulu semua. Nah, ini tentu sudah seperti contoh 2 tadi ya. Ini sudah oke, sudah bisa langsung digunakan. Ini mu Y aksen. Ya. Ini mu Y aksen. Sini harusnya adalah mu aksen Y. Oh, jadi mu aksennya adalah PT mu. Mu aksennya di mu dt adalah P kali mu. Siapa mu? Maka terpisahnya
kita dapatkan d mu per mu atau seper mu d mu sama dengan pt dt. Oh, jadi integralkan ln jadinya kan, ln mu, integralkan ln mu sama dengan integral pt dt plus k. Dan mu itu adalah, kalau kita mencari mu-nya, tinggal kita E pangkat. E pangkat ln mu sama dengan mu. Jadi mu t sama dengan ini exp ini E pangkat artinya ya eksponen ya. Ini k-nya kita ambil yang paling sederhana saja. Sini kita ambil k-nya 0. Jadi dapatkanlah mu t-nya adalah E pangkat nih ya, E pangkat integral pt dt. C-nya 0 nanti di sana ya. Ada plus C biasanya, kalau integral ada plus C. C-nya aja 0 yang paling sederhana. Sehingga dikatakan nanti bentuk setelah dikalikan dengan faktor integralnya adalah, integrasinya adalah ini UTY sama dengan UT kali GT, karena kiri kanan kita kalikan UT, yang kiri itu sudah kita tahu bentuknya, mu-nya juga sudah kita ketahui, sehingga UTY sama dengan integral, sama alurnya slide. Kita hanya mencari mu-nya saja. Cara mencari mu-nya gimana? Kalau dia konstanta gampang, tapi kalau dia lebih umum, kita gunakan ini yang paling umum. Kalau PT-nya konstanta kan gampang, integral ADT kan AT. Jadi I pangkat AT, sudah benar yang tadi ya. Jadi tinggal ini saja. Tinggal kita integralkan saja ruas kanannya. Setelah diintegralkan, bagi dengan UT, selesai. Kalau dia masalah nilai awal, tinggal cari nilai C-nya nanti. Sudah menjadi solusi khususnya. Nah, ini contoh 4, ini masalah nilai awal. Ini yang akhir tadi ya. Tentukan penyelesaian. Setelah selesaikan masalah nilai awal berikut. Nah, videonya seperti ini. Ya, enggak ubah dulu ke bentuk yang mudah identifikasi. Y aksen tambah PTY sama dengan T. Gitu. Jadi kita pilih dengan T dengan catatan T tidak sama dengan 0 ya. Jadi ketemu seperti ini, 2 per T, oh jadi PT-nya 2 per T. Jadi nanti langsung saja. Nggak perlu kita, nanti kalian menyelesaikannya tidak perlu mencari bagaimana menemukan, artinya menemukan mu T dari awal, tidak perlu ya, langsung saja. Tentukan mu T-nya, bisa gunakan formulasinya langsung. Mu T sama dengan, langsung saya sini nggak masalah. Yang penting kalian sudah identifikasi dulu PT-nya apa, GT-nya apa. Mu T sama dengan E pangkat integral ini. 2 per T dt integralnya adalah, 2-nya keluarkan seperti itu, ln T, 2 ln T, jadi ln T kuadrat, E pangkat ln T kuadrat adalah T kuadrat. Oh, jadi potong garisnya T kuadrat. Ya, kalikan semua dengan T kuadrat. Jangan ke sini ya. Jangan ke persamaan 34, tapi ke persamaan 36-nya ya. Bukan ke persamaan 34, kita substitusikan mu-nya. Mu-nya itu ada di persamaan bentuk yang sudah diidentifikasi. Untuk Y aksen plus PT, Y sama dengan GT. Oke, paham ya? Bukan ke 34, tapi ke 36. Masukkan mu-nya, kalikan dulu dengan mu, dapat T kuadrat Y aksen tambah 2TY. Ini adalah turunan dari T kuadrat Y sama dengan ruas kanannya tadi, ini 4T kali T kuadrat, 4T pangkat 3. Tinggal diintegralkan. Adalah T kuadrat Y sama dengan T pangkat 4 plus C. Sehingga Y-nya sama dengan T kuadrat plus C per T kuadrat. Sini kita gunakan yang T lebih dari 0. Mengapa? Karena nilai awalnya yang ada adalah Y1 sama dengan 2. Jadi untuk T1 yang ada kan, 0-nya kan tidak mungkin, tidak memenuhi. Karena di sini nggak mungkin kita ambil T sama dengan 0. Jadi solusinya bisa 2. T lebih dari 0, T kurang dari 0. Yang kita gunakan sila T lebih dari 0.
Cari C-nya sekarang, masukkanlah nilai awalnya ini. Temu ternyata C-nya 1, kan? Oke, itu untuk sesuatu integrasi ya. Ada contoh lainnya, silahkan bisa kalian coba. Ini nggak terlalu sulit ya, tinggal mencari menu saja. Ubah dulu ke bentuk yang mudah diidentifikasi ke bentuk bakunya. T/2, T/2 berarti dapatlah kita faktor integrasinya adalah Y sama dengan integral, mu sama dengan T pangkat integral T/2 dt. T/2 integralnya T kuadrat per 4. Ya, T per 4. Nah, ini mu-nya adalah T kuadrat per 4. E pangkat T kuadrat per 4. Kalikan sumber luas. Yang kiri ini pasti adalah E pangkat T kuadrat per 4 kali Y. Ini. Yang kanannya adalah E pangkat T kuadrat per 4 nanti diintegralkan. Setelah diintegralkan, baik dengan kalikan dengan E pangkat negatif T kuadrat per 4. Ini dia langsung mencari C-nya ya. Nah, ini gambaran dari direction pair-nya. Oke, itu dulu. Untuk mata integrasi itu sedikit sebenarnya, tinggal mencari mata integrasi saja. Ada pertanyaan sampai di sana? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak minta mengerjakan ini, mungkin 2 soal saja, nanti kalian sampaikan siapa yang sudah selesai duluan ya, silakan sampaikan, saya screen ya. Bisa pilih soal yang mana saja, satu soalnya cukup, dari 1 sampai nomor 8 nih, silakan kalian coba. Kalau ada yang mau langsung memberikan jawaban, silakan. Bapak silakan dengan senang hati ya. Kalau ada yang masih bermasalah, silakan langsung ditanyakan ya. Bapak stop share ya. Kalian coba ya sekitar 5 menit. Kalau ada yang sudah ketemu, silakan bisa disampaikan hasilnya.
Jika ada yang sudah dan mau menyampaikan hasilnya, silakan raise hand ya. Mohon izin menjawab, Bapak. Mohon Silakan. izin. Oh, iya, Pak. Saya share screen ya, Pak. Ya, silakan Dana. Apakah sudah terlihat nih, Pak? Ya, sudah. Di sini saya menjawab soal nomor 2. Untuk penyelesaiannya, seperti biasa kita mencari μT atau faktor integrasinya, yaitu di mana faktor integrasinya itu E pangkat integral dari min 2 dt. Nah, itu sama dengan E pangkat min 2T. Kemudian kita kalikan semua kedua ruas dengan faktor peintegrasiannya, sehingga nanti akan didapatkan turunan dari perkalian pangkat min 2T dikali Y itu sama dengan T kuadrat. Setelah itu kita integralkan kedua ruas sehingga mendapatkan E pangkat min 2T kali Y sama dengan integral dari T kuadrat. Kurang dt, ya. Oh ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Lanjut, integral dari T kuadrat itu T pangkat 3/3 plus C. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat
2T sehingga mendapatkan Y sama dengan E pangkat 2T kali T pangkat 3/3 ditambah C kali E pangkat 2T. Oke, yang lain ada pertanyaan? Untuk Anda, Ana, sudah bagus jawabannya, tinggal dilengkapi lagi sedikit lagi ya, ada yang kurang-kurang dia. Yang stop share, Bapak. Oke, terima kasih, Dayana. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Tadi bisa di-share lagi, Anda. Ya, silakan Anda ditanggapi. Kenapa ya dia? Baik, itu dah yang bagian ini saya izin bertanya. Itu kenapa bisa tiba-tiba ada D per D? Ya, karena kan ini yang apa namanya yang sebelah atasan itu kan kayak gimana ya? Dari turunan dari sebuah perkalian yang turunan dari perkalian kayak gitu. Yang ini kan turunan dari apa namanya? E pangkat min 2T terlalu. Ya benar lah. Itu kan nanti jadinya turunan dari Y itu 1 terhadap turunan terhadap kalau nggak salah ya turunan terhadap Y, makanya di sini itu 1 kemudian dikali dengan apa namanya faktor integrasi yang tadi kemudian dikurang apa namanya ya dikurang 2 E pangkat min 2T. Nah, E pangkat min 2T ini turunan dari si E pangkat min 2T dikalikan dengan Y kayak gitu. Kayak apa namanya turunan dari 2 buah fungsi gitu yang dikali. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika belibet bahasanya. Mungkin di setelah E pangkat negatif 2T itu ada I aksennya. Oh ya, ya ada yang kurang. Mohon maaf. Ya, benar. Oke, terima kasih atas koreksinya dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Andai. Nah, kadang-kadang itu juga bisa dituliskan seperti yang ya, tadi kan yang Anda gunakan D E pangkat min 2T kali Y dt itu kan. Kadang-kadang kalian bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. E pangkat min 2T kali Y kurung buka kurung tutup aksen ya. Kurung buka E pangkat min 2T kali Y kurung tutup aksen, itu boleh juga kadang-kadang ya. Jadi turunan dari bentuk perkalian itu yang hasilnya adalah yang hasil perkalian dengan faktor integrasinya. Ada lagi? Saya berikan lagi satu kesempatan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Ada yang mau? Ada? Dia mau menyampaikan hasil pekerjaannya dia? Saya sama seperti Andai, Bapak mengerjakan nomor 2. Hasilnya juga sama nih, Bapak. Ya. Yang lain gimana? Ari Widiati? Oke, jangan tegang ya, Ari ya. Saya panggil namanya tiba-tiba tegang dari mukanya kalian. Nesia Pundiwanti, gimana Ari mau menyampaikan hasilnya Ari? Tidak Bapak, kurang lebih sama kayak yang tadi. Oke. Ada? Dari saya. Oke, kalau tidak ada yang memberikan hasilnya lagi, silakan Bapak serahkan pada kalian untuk mencermati lagi dengan soal terkait itu ya. Nanti kuis berikutnya tentang faktor integrasi ya. Silakan nanti lebih banyak latihan ya, karena kita 3 SKS, materinya saya sampaikan idenya saja seperti yang tadi itu. Selebihnya kalian latihan sendiri. Kalau ada masalah bisa share di grup ya. Ada masalah yang sulit menurut kalian, silakan share di grup, teman-temannya bantu jawab.
Di samping juga nanti kita akan ada kuis lagi sekali, ya, tentang faktor integrasi nanti. Oke? Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri pertemuan di Zoom-nya? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan tadi. Ya. Kira-kira kapan kuisnya nih, Bapak? Nah, ide awalnya kan kalian dari Sabtu kan? Karena kemarin Sabtu saya masih di jalan dari Malang, nggak bisa sempat menyiapkan soalnya. Makanya tadi hari Senin pagi saya mintakan. Nah, berarti nanti mintanya hari Sabtu ya? Hari Sabtu apa Senin pagi seperti hari ini? Nah, nanti sedang kalian tentukan lagi ya. Sabtu depan, Sabtu ini atau Senin pagi sebelum perkuliahan mulai. Silakan kalian pilih ya. Oke? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, kalau tidak ada apa yang disampaikan lagi, pertemuan hari ini saya cukupkan, lanjutkan lagi untuk latihan soalnya. Nanti kita kuisnya latihan soal itu saja pada kemudian ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Untuk kelas D kita ketemu jam 11. Untuk kelas C nanti jam 12:30 ya. 12:30. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Saya izin tutup ya. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak.